Selamat malam. Kita tunggu sebentar ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang batu hitam. Seperti judulnya, penguasa batu hitam dan Vril Society di Nusantara. Kita tunggu sebentar, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat, selamat, semangat, sukses selalu. Ini sudah waktunya Anda membebaskan diri dari semua kemelekatan. Sudah tidak ada lagi karmik, feminin, maskulin. Kita adalah femininnya, kita adalah maskulinnya, dan karmik itu kalau kita berpikir negatif, ya. Jadi nggak usah lagi membeda-bedakan, oh orang ketiga itu karmik, oh istrinya karmik, oh suaminya karmik, oh dia suaminya tapi masih mau sama gue, terus gimana dong, oh istrinya begini begitu. Nggak ada lagi, sudah ya, sudah kelar semua ya. Kita menuju pada yang semakin tercerahkan. Jadi sesinya itu sesi pencerahan. Jadi bukan lagi ngurusin feminin, maskulin gitu loh. Jadi saya sebenarnya males ya ngurusin tarot, karena energi tarot itu kita itu diikutin gitu loh. Kita apa yang kita percayai menurut ramalan. Nah, kita sebenarnya kalau dengan tarot itu setelah kita membaca kartu itu jangan terus diiyakan. Jangan kita energinya low karena tarot. Karena tarot itu ngikutin energimu. Nah, kalau energimu seperti itu waktunya berubah kalau jelek ya. Kalau terbaca jelek ya itu waktunya berubah gitu loh ya. Dan ini adalah tentang kumambangnya Watu Ireng. Nah, saya ini kemarin kan saya ini shock ya. Saya ini hari ini shock. Banyak yang kita tidak ketahui tentang ajaran leluhur kuno. Nah, beberapa waktu yang lalu kan saya bilang bahwa inkarnasi Hitler sudah ada di Indonesia, ya. Dan dia ngincer Borobudur. Ada apa di Borobudur gitu loh. Jadinya dan saya juga benturan. Jadi begini, ini memang saya buat publish. Ini nanti saya akan sebarkan. Kenapa? Karena ini sebenarnya semenjak dari beberapa ratus tahun yang lalu ini begini terus siklusnya leluhur, ya. Ada batu hitam. Batu hitam ini untuk mengubur dari siklusnya itu dari tahun ke tahun sama terus. Mengubur dan mengubur. Jadi batu hitam ini dipakai buat mengubur leluhur yang Vril Society, yaitu Jainisme, yaitu kejawen, yaitu leluhur kalian. Ya, itu tingkatan ke atasnya. Nah, kita kemarin kan belajar soal Dasendrian ya. Dasendrian itu adalah ilmu yang dikeluarkan oleh Jainisme. Nah, ternyata kita akan berhadapan dengan pasukannya Hitler. Syok saya. Ternyata kita akan berhadapan dengan Hitler. Saya bingung. Ternyata jadi begini, saya buka cerita sedikit ya. Sejak zaman Hitler, zaman penjajahan
Waktu itu yang pertama kali adalah Spanyol. Kemudian Spanyol ini ditunggangi oleh dari Yaman, dari Yaman, dari Inggris, eh, dari Spanyol, Yaman, Inggris, Belanda, Prancis, macam-macam lah ya. Jepang ya, terakhir Jepang. Nah itu mereka itu dan mereka itu terlibat dengan 3. Jadi di dalam setiap peperangan ternyata itu 3. Jadi ada divine maskulin, ada divine feminin, dan selalu ada karmik. Jadi inilah kenapa cerita hidup kalian itu dipakai oleh leluhur untuk Anda menetralisir. Kenapa? Karena ini siklus yang harus kita kendalikan, harus kita pegang, harus kita yang menyelesaikan. Kalau enggak, ini nanti akan keulang lagi seperti nasibnya Hitler. Karena batu kumambang, batu hitam itu di Jerman itu juga ada. Jadi gini, saya bingung ini mulainya dari mana, karena informasinya deras sekali dan saya kewalahan menerimanya, dan kali ini saya merasa benar-benar sendirian. Dan saya shock melongo. Nah, itu jadi gini, kita bicara dari Indonesia dulu ya, nanti baru ke Hitler, ya baru ke Jerman. Jadi di sini kan kalian pernah dengar ya ceritanya Sabdo Palon nagih janji, ya kan, bahwa ibarat kata penjajah atau penyewa tanah Jawa, tanah Indonesia, tanah Nusantara ini harusnya sudah kembali. Tapi ternyata ada yang kemarin saya sampaikan, ada dari pihak Nusantara maksudnya. Pihak Nusantara menyewakan kepada B, dan B menyewakan lagi kepada C. Jadi mau nagih lagi, yang sekarang yang menyewa bukan si B tapi C. Jadi mau diambil lagi nggak bisa. Gitu loh. Nah, jadi gini. Batu hitam ini ternyata ini yang mengubur. Batu hitam ini ternyata batu yang mengubur leluhur kalian. Dan ini posisinya harus disingkirkan. Tapi nggak bisa tersingkirkan. Karena leluhur masih trauma. Dan belum mau keluar. Nanti saya digebukin lagi. Nanti saya difitnah lagi. Nanti saya diginikan lagi gitu. Jadi ibarat kata ini tugas kita menyingkirkan batu hitam. Nah, saya kemarin itu dari secara Jawa ya, dari sejarah Nusantara ada batu hitam, dan batu hitam ini yang mengubur leluhur-leluhur kalian di Jawa Barat, ada di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah, ada di Sumatera, itu ada batu hitamnya semua. Leluhur kalian dimasukkan di dalam lubang gitu loh, oleh penjajah lah ibarat kata, saya nggak mau bilang siapa ya. Leluhur ini mengalami pengulangan siklus. Leluhur ini mengalami pengulangan siklus dari sebelumnya. Leluhur sebelumnya, leluhur atasnya. Jadi bukan Jawa. Jadi selalu ada 3, selalu ada 3. Waktu itu bangsa saudagar yang asli memang mereka bawa uang, bawa emas untuk berbelanja di tanah Nusantara. Penjajah yang nggak bawa apa-apa tapi sok apa-apa, dan mereka ngatur. Dan bodohnya orang Indonesia, orang Nusantara percaya. Kenapa? Karena dia pandai berbicara, pandai persuasif, pandai mempengaruhi. Nah, pihak ketiga adalah kita yang dikibulin. Dan kita memilih bersama penjajah daripada dengan saudagar. Saudagar ini ya, ini dari cerita leluhur. Mungkin tidak ada di Google. Jadi ini saya rangkum sendiri. Berarti di zaman Nusantara ini ada 3. Zaman perang penjajah ya.
itu ada penjajahnya, ada yang punya tanah, dan ada saudagar yang punya banyak emas. Yang kenyataannya sekarang ini, yang saudagar ini yang nggak mau pergi. Kenapa? Karena penuntasan karmanya dari orang Indonesia. Orang Indonesia harus mengembalikan emas-emasan yang mereka dibunuh, dirampok, diperkosa. Kenapa? Karena hasutan dari penjajah. Nah, tibo itu apa? Jatuh dosanya masuknya di Nusantara. Jadi ini seharusnya sudah keluar. Leluhur sudah keluar, tapi takut dengan kekuatan saudagar. Kenapa? Karena ini lagi hutang. Karena leluhur ini lagi hutang, leluhur saudagar ini lagi hutang, dan itu mendiami dalam bentuk naga. Pelunasan karma. Naga. Jadi Indonesia digatai. Jadi kita yang harus mendamaikan leluhur, mendamaikan leluhur naga, leluhur Cina. Ya karena saudagar itu banyaknya dari Cina, Tiongkok. Jadi korban-korbannya yang nggak mau pergi, yang tidak, kamu tidak boleh keluar sampai kamu lunasi hutang-hutang saya yang kamu ambil. Nah, Indonesia tidak bisa mengembalikan. Kenapa? Karena dibawa kabur sama si penjajah. Masanya Cina-Cina ini dibawa kabur sama penjajah. Gitu. Jadi itu di Nusantara. Saya belum tahu solusi pemecahannya apa. Tapi ibarat kata leluhur para naga atau leluhur para orang-orang Cina ini kemudian akhirnya mengawal. Oke, saya kawal. Sampai kapan kamu mau membayar? Tapi kita tidak dilepas. Nah, tugas kita adalah membangunkan leluhur safe. Ada saya gitu loh. Nah, ada sayanya ini kalian harus netral dengan orang ketiga yang menyakiti hati Anda, orang yang memfitnah Anda, gitu loh. Jadi posisi netral Anda ini sangat diperlukan. Anda banyak yang bertanya, Bu, perjalanannya selesai kalau apa? Kalau sudah sembuh. Perjalanannya selesai kalau kalian sudah sembuh. Bagaimana taunya kalau sudah sembuh? Luka. Kalian luka. Misalnya kegores dan terbuka ya, kulitnya terbuka. Nah, kan kalian sendiri yang tahu, oh ini luka, oh aduh sakit. Nah, itu kan berarti belum sembuh. Ya, berarti belum sembuh. Kemudian Anda obati. Nah, kalau sudah menutup kulitnya dan Anda sentuh-sentuh sudah tidak sakit, saya sudah sembuh. Nah, itu loh yang bisa tahu sembuh atau tidaknya kalian sendiri, bukan saya. Ya, kalian rasakan kalau ketemu cinta-cinta twin flame kalian itu kan dihadirkan supaya kalian hadapi. Jadi kalau kalian punya masalah, hadapi dengan suami yang meninggalkan Anda, istri yang meninggalkan Anda, bersahabat tanpa rasa sakit, menerima ini sebagai suatu bentuk pelajaran hidup. Paham? Itu. Jadi syaratnya Anda sembuh dulu. Anda misalnya Anda bekas luka atau bekas luka di hati Anda. Dites. Anda ngobrol dengan suami Anda ngomongin orang ketiga yang menyakiti atau yang mengambil ini Anda masih upset nggak atau masih sebel nggak, masih ada perasaan benturan di dalam hati nggak gitu loh. Kalau masih berarti Anda belum sembuh. Gitu. Jadi sembuhkan. Kalau belum sembuh ini ngeret energi kalian lagi. Ya, kembali lagi ke batu hitam. Batu hitam. Di Jerman itu ada sama. Jerman itu kenapa kok jahat banget ya. Jadi masa pemerintahannya dia kan bangsa Jerman sendiri yang membantai masyarakatnya yang
yang tidak mau nurut sama dia. Jadi ada pokoknya dengan senjata kimia, pokoknya lebih parah, lebih sadis. Hitler itu lebih sadis, lebih sadis. Nah, dari Hitler ini ada Bell, ada kayak saya ngomongin gini keringetan. Dari Hitler ini ada semacam kayak UFO kecil yang disebut Hitler Bell. Kalian Google Hitler Bell. Hitler Bell ini punya tempat kayak batu disusun gitu. Nah, mereka memakai kekuatan dari dua bangsa. Jadi kalau Indonesia itu ada penjajah dan ada saudagar. Kalau di Jerman, Hitler itu memakai dua kekuatan juga, yaitu Aldebaran dan Drakonian. Aldebaran ini pasukan-pasukan langit. Drakonian ini sebangsa makhluk bumi. Saya nggak mau bilang bentuknya apa. Kalian kalian Google aja. Nah, Aldebaran dan Drakonian ini bertolak belakang karena Aldebaran ini memakai cinta kasih yang kayak kalian, pasukan langit. Vril Society, ini Aldebaran. Aldebaran itu pasukan Pegasus, pasukan langit kalian. Melawan Drakonian. Pada saat bentar ya, sambil channeling saya. Pada saat Aldebaran itu tahu bahwa Hitler berselingkuh dengan Drakonian, kayak Divine Feminine tahu bahwa Divine Masculine-nya berselingkuh dengan karmik, dengan orang ketiga, saya ralat. Pada saat si Divine Feminine tahu bahwa ternyata Divine Masculine masih berhubungan dengan orang ketiganya, si Divine Feminine pergi tanpa ampun, membiarkan ini saya sambil channeling, maaf ya tergagap-gagap. Membiarkan si Hitler, divine maskulinnya berhadapan sendiri dengan orang ketiga, nggak peduli. Pergi. Nah, perginya itu hilang gitu aja. Dan ini inkarnasi dari Hitler kok di Indonesia. Inkarnasi dari Gregory Putin kok di Indonesia, di salah seorang gubernur. Inkarnasi dari Gregory Putin ada di belakang seorang gubernur di Indonesia. Gimana coba? Jadi ada di sini batu hitam. Jadi karena ada batu hitam seperti yang gambarnya seperti Anda lihat di cover. Nah, itu adalah lambang iblis. Saya nggak memasuki ranah satanik dan saya nggak tahu itu iblis siapa yang dipasang sebagai simbol. Itu simbol yang saya ambil dari Jerman. Itu simbol Jerman, simbol batu hitam. Saya hubungkan dengan Nusantara. Karena kita juga waktu kumambang, waktu hitam, ya batu hitam. Ini sudah ngambang.
tapi belum mau keluar, leluhurnya ini belum selesai. Kita yang harus membantu. Jadi saya kasih informasi ini untuk menguatkan diri Anda tentang pentingnya cahayamu untuk narik leluhur Vril, leluhur Aldebaran, leluhurmu. Termasuknya adalah leluhurmu. Jadi di dalam ini ilmunya Vril Society itu mereka memakai aliran agama Jainisme. Jainisme itu yang memakai Dasendriya kemarin. Ajaran agamanya itu adalah Dasendriya. Pengenalan kepada Tuhan melalui panca indera. Nah, saya bertugas menyampaikan kepada Anda bahwa Drakonian akan segera muncul. Aldebaran harus dimunculkan. Kalau kemarin mereka terhianati, sekarang kalian pembelanya. Kalau zaman dahulu leluhur itu kurang cahaya sehingga kalah dan mereka masuk di dalam batu hitam, kalian sudah punya kekuatannya Tuhan, Allah Maha Cahaya, sehingga pengulangan siklusnya leluhur stop. Batu kumambang ini harus segera diambil, ditaruh di tanah, tidak ngambang lagi. Karena ini lobang, ini misalnya lobangnya, batunya ngambang. Nah, ini harus disingkirkan supaya leluhur bisa keluar, karena leluhur mau keluar semua tuh takut. Ini nanti kambrek lagi, nanti ketutup lagi, siklusnya baru lagi. Ini kenapa siklusnya karmik belum selesai-selesai? Karena saya kasih informasi. Kemarin saya bilang kan, pasukan Ibu Ratu baju hijau itu digantikan posisinya dengan Ibu Ratu baju putih. Yang orang-orang pilihan Tuhan, yang leluhur-leluhur pilihan Tuhan, yang memang mereka dari awal seharusnya itu tempat mereka, tapi karena yaitu Aldebaran ini. Aldebaran yang disingkirkan oleh Drakonian ini. Nyambung, ceritanya nyambung. Aldebaran ini, leluhur kalian ini harus ditempatkan di posisinya semula. Nah, Drakonian ini gak mau. Maunya menguasai dunia. Semua manusia harus ikut kata saya. Itu elit politik. Kenapa saya bilang Eropa sama Amerika sudah mulai goyah? Karena kita kenceng. Karena kalian kenceng berpegangan pada Tuhan. Itu, remote-nya itu ada di Anda. Remote-nya ada di Anda. Jangan kira sekedar cerita cinta-cintaan kok bisa sampai mempengaruhi seluruh dunia. Energi kita bersatu. Energi kita bersatu. Kita menyatukan energi ini, remote-nya di Anda. Kita gabungkan remote. Nah, ini bisa kalau kita remote-nya diri kita sendiri, mempengaruhi keluarga, lingkungan sekitar kita. Tapi kalau kita bersatu, kita mempengaruhi dunia dengan energi cinta kasih. Gitu. Jadi yang di ijo-ijo ini, ratu-ratu baju hijau yang posisinya tergeser karena mereka orang-orang pilihan dari Drakonian, penguasa yang simbolnya ada di cover depan itu, setan, iblis, bukan setan, iblis. Itu pindah kemana ayo? Ibu-ibu ratu itu yang terusir, yang tersingkirkan, yang tempatnya diambil alih oleh orang leluhur-leluhur pilihan Allah, dikembalikan posisinya. Mereka kan terusir karena mereka selama ratusan tahun sudah PW, posisi wena di dalam tempat yang ternyata saya ngontrak. Nah, ini maaf ya, sambil terbata-bata karena channeling. Banyak sekali termasuk tanaman ini.
Banyak sekali yang harus saya kupas termasuk tanaman ini. Tanaman kayu urip, kayu hidup namanya, pohon kayu hidup. Nah, kembali lagi ke masalah batu hitam. Kita ini lagi ditungguin sama naga, tapi naganya ini naga kemarin saya juga melampirkan benderanya Madura. Merah, hitam, di tengah-tengahnya kita yang kejepit. Aldebaran, Drakonian, di tengah-tengahnya Hitler yang kejepit. Salah milih. Divine maskulinmu salah milih. Nah, tapi sudah terlanjur milih. Pohon itu tumbuh besar di timur tempat saya, Bunda. Iya, ini pohon kayu urip. Nah, kembali lagi ke batu hitam. Divine maskulinmu, Hitler, Indonesia itu salah milih. Seharusnya waktu itu mereka bersama-sama dengan saudagar sehingga maju. Tapi mereka keblinger. Kenapa? Karena mereka memakai ilmu yang persuasif. Orang-orang penjajah itu persuasif. Dan orang Indonesia tuh selalu ngeliat, keren, gagah, putih, ngomongnya bagus. Ternyata mereka dijajah. Nah, ini yang terjadi kepada divine maskulin kalian. Mereka sudah terlanjur memilih orang ketiga. Divine feminine pergi. Kayak Aldebaran, pergi. Kalau dalam masa penjajah mereka dikubur di bawah batu hitam. Di bawah batu hitam. Ini masalahnya Drakonia. Masalahnya ini rancunya gini. Sudah banyak orang Cina yang menikah dengan saudagar ya. Anak-anak dari saudagar yang menikah dengan anak-anak penjajah. Tinggal di Nusantara, tinggal di sini. Ada anak Drakonian dengan anak dari Aldebaran yang akhirnya menikah. Tinggal di Jerman, tinggal di sini. Kemudian informasi berikutnya tadi sudah saya sampaikan bahwa ratu-ratu baju hijau itu ada di belakang kerajaan Inggris. Sebentar lagi Charles diturunkan oleh mereka. Kenapa? Karena Camilla yang akan maju membawa. Camilla itu sudah kayak disatronin di belakangnya. Sudah ditempelin sama Ratu Baju Hijau, saya nggak mau sebut siapa. Ratu Baju Hijau yang posisinya terusir dari tempatnya pantai selatan itu. Gitu. Jadi nanti lawan kita adalah Camilla. Nggak apa-apa. Kita kan memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Ya. Di Madura banyak sekali yang tersembunyi simbol-simbol, karena setiap bukunya Frill Society atau setiap bukunya dari ajaran-ajaran Sastro Jendro, apa banyak sekali lontar-lontar yang penting-penting itu bagiannya dipecah-pecah. Jadi ilmu hidup itu dipecah di sini. Sehingga modulnya itu kita ngeraba-ngeraba, ya udah pegangan Tuhan aja. Allah Maha Pencipta kita. Gitu. Jadi ini kita belum selesai tugasnya karena di sini ada orang ketiga yang tidak terima, DM-nya tidak mau sama dia terusir dari tempatnya. Banyak orang-orang ketiga yang
banyak orang-orang ketiga yang kejungkel dari tempatnya, kejungkel dari pernikahannya, kejungkel dari pekerjaannya. Ini saya bilang divine feminine, divine masculine, dan orang ketiga atau karmik. Karena di sini cuman ada 3 energi, divine feminine, divine masculine, dan karmik. Jadi divine feminine belum tentu istrinya, belum tentu suaminya. Ya, kalau suami atau istrinya masih toksik, dia akan terhitung sebagai karmik. Ini karmik-karmik yang tidak terima divine feminine-nya pergi. Nah, ini akan berontak, mencari cara bagaimana supaya divine feminine ini divine masculine-nya itu kembali normal. Karena bertengkar ini, energi berpertengkaran. Energinya ini masih pertengkaran. Masih pertengkaran. Divine feminine bertugas, ya, saya kasih kekuatan lah, ibarat kata gitu ya, kita bersama-sama untuk mengeluarkan energi feminin. Feminin ini adalah yang terzolimi. Feminin ini adalah yang memang dipilih Tuhan. Feminin ini adalah Anda yang tidak melekat pada uang, harta, tahta, status, yang sudah benar-benar memahami energi semesta, penyatuan diri Anda dengan cahaya Tuhan. Ya, yang zaman dahulu leluhur nggak punya ini. Leluhur nggak punya ini, energi cahaya ini nggak punya. Kalian yang punya, kalian yang bisa membuat leluhur-leluhur keluar dari batu hitam dan mengambil lagi posisinya. Udah leluhur, ayo, nggak usah dendam lagi, nggak usah nangis lagi. Pisau-pisaunya leluhur dicabutin, pisau-pisau Anda dicabutin, buang, pembersihan. Karena ini energinya semakin merantak ya, dengan kalian ini sudah berhasil mencuci energi Nusantara. Bukan saja energi kalian, tapi energi Nusantara. Dan energi ini mempengaruhi elit politik. Nanti akan banyak elit global yang tersungkur. Perusahaan-perusahaan raksasa yang tersungkur. Kenapa? Mereka bayar karma ke Indonesia. Kenapa? Zaman dahulu mereka nggak tai apa? Bohongin, gitu. Ya ini energinya karmik sedang membayar karma karena ngebohongin divine masculine, ngomongin macem-macem, sehingga divine femininnya dibuang, ditendang. Gitu. Ini energi keras. Makanya saya nggak mau ketarot. Kalian lebih ke injak bumi aja. Jangan sering-sering berada di TikTok. Jangan sering-sering berada di internet. Jangan sering-sering berada di karena nyerangnya lewat informasi. Jadi kalian apa adanya aja. Sedikit tahu malah lebih bagus. Ngurusin aja anak-anak, karena anak-anak Anda adalah korban selanjutnya. Jadi ngurusin aja, proteksi anak-anak supaya energinya anak-anak ini nggak dihancurkan. Kalau kalian tidak berubah, kalau kalian tidak mau tahu, kalau kalian tidak peduli, Anda yang akan dipukul oleh anak Anda. Percaya saya. Gitu. Karena ini waktunya pertobatan. Jadi kalau Anda tidak mau dengar saya, nanti lihat anak-anak Anda yang akan memukul Anda. Tuhan pakai dengan cara kejam. Ya, ingat, Tuhan itu juga maha dahsyat. Divine feminine tugasnya apa, Bun? Divine feminine tugasnya berdoa, pembersihan energi, menyembuhkan diri sendiri dulu, ketemu kembar jiwanya. Ya. Bukan siapa, divine feminine tugasnya adalah 1, sembuh dulu. Cabutin pisau-pisaunya, kembalikan kepada Tuhan. 2, ketemu leluhurnya. Ya, kan sudah saya ajarin, caranya ada.
ya, belum ketemu. Ya, dicari gitu. Itu tugasmu, untuk menetralisir energi bumi, menetralisir energimu. Jangan mau disuruh-suruh leluhur. Kenapa? Karena leluhur masih punya luka batin dan akan mengulang siklus. Nah, kalian yang sudah tahu, sudah paham ilmu ini, Anda bawa energi Anda itu ke Tuhan. Anda bawa energi Anda ke Tuhan. Di sini ada iya. Ya, jadi itu yang mau saya sampaikan adalah batu hitam ini masih ngambang. Sudah ngangkat, leluhur sudah bisa keluar, tapi masih nggak pede. Kenapa? Karena batunya masih ngambang. Batu hitamnya masih ngambang, belum disingkirkan. Tugas kita menyingkirkan dan memberi kepercayaan kepada leluhur bahwa, hai leluhur, kita berhasil, ye, tos, 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 gitu. Ya, leluhurnya celebrate, nasi kuning, tumpengan, berhasil kita leluhur, terima kasih ya Allah, terima kasih, puji Tuhan, alhamdulillah, astunggara. Gitu, leluhur kalian diajak celebrate, merayakan kemenangan supaya itu yang membuat mereka merasa diperhatikan, karena selama ratusan tahun mereka terkubur di dalam ruang gelap. Nah, Aldembara ini sudah waktunya turun. Leluhur sudah waktunya turun. Kenapa aliran Jainisme ini? Aliran Jainisme ini adalah aliran kelepasan, melepaskan segala yang melekat di dunia ini. Kalau DM pengen balik ke DF, kalau diterima apa salah? Enggak salah, terima aja. Nanti kalau dia bertingkah lagi kan sudah tahu harus apa. Enggak perlu takut. Enggak perlu takut. Kan kalau nanti dia bertingkah lagi berarti belum sembuh gitu kan. Dia belum menyelesaikan dengan orang ketiganya, misalnya menyakiti hatimu lagi, kan sudah tahu harus apa. Santai, kan sudah pegang kuncinya gitu kan. Gitu. Ya, jadi Anda yang batu hitam sudah, Hitler sudah, Aldembara sudah, Drakonian sudah, Madura sudah. Apalagi informasinya, Aldembara ini urusannya dengan tata surya. Aldembara ini bukan dari bumi, dari planet sesuatu. Mengambil energi matahari, Aldembara. Ada pemimpin mereka yang semua makhluknya berambut panjang. Itu jadi putri-putri dari kayangan lah, ibarat kata gitu. Tapi orang bule menyebutnya Aldembara, yaitu. Jadi Anda sudah harus paham bahwa makhluk-makhluk ini akan segera kembali. Dan peperangan masih belum selesai. Peperangan kita itu bukan dengan yang kelihatan, enggak. Yang enggak kelihatan. Peperangan kita itu berada di langit. Peperangan kita itu berada di dimensi lain. Kita menangnya dengan apa? Doa, enggak ada lain. Serahkan semuanya kepada Tuhan, menjaga energimu. Membersihkan selalu energimu, membersihkan selalu jalanmu. Ya, selamat malam semua. Genosida, iya genosida itu. Jadi itu semua kayak tumbal gitu loh. Kalau yang makhluk iblis ini adalah minta tumbal, sama seperti Ibu Blorong. Ibu Blorong kan sudah bertobat, masuk di rehabilitasi cahaya. Ya. Kalau ada orang-orang yang kata Ibu Blorong bilang, kata Manik, Ibu Blorong sudah bertobat, lagi ada di panti rehabilitasi cahaya. Berarti itu anak buahnya yang menyamar gitu loh. Karena posisi kosong ini. Posisi kosong. Panglima-panglima kuasa kegelapan sedang direhab cahaya Tuhan. Gitu. Kalau mereka ada yang ngaku-ngaku aku ratu ini, ratu itu patut
curigai sebagai antek-anteknya drakonian, sebagai antek-anteknya penjajah, gitu. Jadi paham ya, saya menyampaikan ini karena keadaannya kelihatannya santai tapi genting, kelihatannya genting tapi santai. Kan di Inggris, Ratu Roro Kidul itu pindah ke Inggris. Sian deh. Kita sudah memakai cahaya Tuhan, mereka masih memakai kuasa kegelapan. Jadi mereka nggak mau direhab cahaya tuh, nggak mau, kaburnya ke Inggris. Sebentar lagi Pangeran Charles akan dibuat meninggal sehingga Camilla akan naik tahta. Nah, naik tahtanya ini tuh. Dan apa ya? Saya itu selalu kayak berlomba-lomba dengan peramal-peramal dunia ini meniadakan Indonesia. Oh, tidak bisa. Meniadakan Indonesia dari ramalan 10 tahun ke depan. Indonesia tidak ada. Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Ada pasukan cahaya. Kita sudah tercerahkan, bukan kita sombong, tapi kan kita menunduk di hadapan Tuhan, sehingga pada saat kita menunduk di hadapan Tuhan, yang jalan bukan kita, malaikatnya, malaikat Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah surrender, sudah berserah. Terserah Tuhan, saya ngikut. Terserah Tuhan, saya ngikut. Jadi saya tidak mengambil suami saya pulang karena belum ada sama Tuhan dikembalikan, belum. Dia harus menyelesaikan, menuntaskan karmanya. Jangan terus dia digebukin sama karmik, ya, dia digebukin sama orang ketiganya, terus kemudian lari ke istrinya, terus, itu nakal, itu jahat, itu saya dipakein pelet, pret. Orang nanti itu karena bertengkar. Nanti kalau sudah tidak bertengkar, kalian ditinggalin lagi, termehek-mehek lagi. Nah, bingung kan? Udah tinggalin dulu, energinya udah santai aja. Kalian santainya ke Tuhan. Kenapa? Yang kalian fokuskan saat ini Tuhan. Kenapa? Karena kenikmatan-kenikmatan dunia akan ditawarkan lagi kepada Anda sehingga Anda lengah. Ya, pertanyaannya saya jawab. Apakah saya balik lagi ke suami Anda? Saya atau istri saya? Monggo. Nanti kalau sudah kesetrum kan kalian tahu harus apa. Itulah saya kasih kunci-kuncinya. Kenapa? Ya karena kuncinya ini nanti kalau gembos kayak ban, ya, kayak kita naik sepeda motor, bannya tiba-tiba kecubles paku. Paku ini adalah karmiknya, paku, kempes. Ya kita tahu cara nambel ban sendiri, udah tahu. Bawa pompanya begini caranya, udah tahu. Udah santai aja. Nikmati hidup kalian, sudah waktunya kalian itu free, freedom, yang artinya bebas, tenang, gitu loh. Tanpa tenang, Anda tidak mungkin bahagia. Anda tenang dulu, Anda terima dulu, paham dulu ini urusan apa, pegang rumusnya dulu sehingga kalau ada pertanyaan 1 tambah 1 berapa, Anda tahu jawabannya. 1 tambah 3 berapa? Anda tahu jawabannya. Kenapa? Karena kalian sudah pegang rumusnya. Anda sudah tahu cara menambahkan, mengalihkan, mengurangi. Paham ya? Itu buku Sastro Jendro Hayudiningratnya itu. Itu kalian yang semua yang pegang. Itu bukunya itu kalian semua yang pegang. Kunci-kuncinya apa? Kuncinya mau Gusti Allah, mau cahaya Tuhan. Cuman Nur Muhammad, cuman Roh Kudus, cuman swarga loka atau cahaya, tempat yang bercahaya. Swarga loka itu tempat yang bercahaya. Itu masuk ke situ. Pegangan Roh Kudus, pegangan Nur Muhammad, Anda tidak akan tersesat. Saya jamin itu. Pada saat Anda memegang cahaya Tuhan, Bentar dulu ya. Pada saat Anda memegang cahaya Tuhan, Anda kuasa kegelapan takut dekat Anda. Anda dipelet, disantet,
Anda dipelet, disantet, ilmunya minggir sendiri. Kenapa? Karena Tuhan sudah ngirimkan bantuan malaikat. Anda tidak harus melakukan apa-apa lagi. Anda hanya harus tunduk kepada Tuhan. Tidak boleh berdosa, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh selingkuh, tidak boleh korupsi, tidak boleh ngomong kotor. Kalau bercanda boleh. Kemarin saya ngomong kotor. Ya, ibarat kata semuanya itu bebaskan. Bebaskan dengan cahaya, bersihnya hatimu. Bersihnya hati. Legakan. Legakan hati, legakan pikiran. Ya, tanpa kita tenang, kita tidak mungkin bisa merasakan kebahagiaan. Bahagiamu itu dari tenang. Terima dulu, tenang, berbahagialah dengan jalanmu. Jalanmu pahit, tapi ternyata tugasnya seperti ini. Kita membantu leluhur yang dipendem batu hitam. Nah, siklusnya jangan sampai terulang lagi. Kenapa kita itu mau dihancurkan sama penjajah lagi? Nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Sekarang sudah penuntasan karma. Gitu. Sehingga perang naga itu tidak ada. Kenapa? Karena kita membayar kepada naga. Naga ini adalah saudagar Cina yang kita ambil, yang kita bunuh. Kita. Yang Hitler bunuh. Jadi yang punya tanah malah dibunuh. Yang punya tanah, yang saudagar Cina ini mau datang dengan tujuan benar-benar membantu, emas-emasannya ini dipakai buat membangun negara, tapi dia malah yang dizolimi, dibunuh, dirampas emasnya. Gitu. Jadi Anda harus selalu membersihkan energi, oke? Yang kesetrum-kesetrum, Anda masih melekat kepada pasangan, putusin tali Anda antara Anda dengan rasa cinta Anda yang sakitnya luar biasa, putuskan. Sekarang juga putuskan. Kenapa? Karena minggu depan sudah hari baru. Minggu depan itu bakal ada tsunami. Yang tidak pegangan Tuhan. Yang pegangan Tuhan terima berkat luar biasa. Paham? Yang tidak pegangan Tuhan akan ada tsunami masalah. Bukan tsunami banjir gitu, enggak. Tsunami masalah. Ya. Yang tidak pegangan Tuhan, minggu depan, mulai hari Minggu, hari ini hari apa? Hari Jumat ya. Mulai hari pokoknya bersiap-siap dah 10 hari ke depan. Bersiap-siap 10 hari ke depan akan ada banjir air mata. Jangan kita menjadi bagian orang-orang yang banjir air mata. Banjir berkat dong. Itu tujuan saya, selalu memacu adrenalinmu untuk push dirimu. Press cahaya, pegang tombolnya cahaya. Minta Tuhan, saya mau memerdekakan diri saya dari belenggu cinta yang menyakitkan ini, gitu. Itu kalian. Ya, sehingga yang kalian terima berkat, bukan tsunami masalah. Yang tidak pegangan Tuhan akan ada tsunami masalah, akan ada orang-orang meninggal, akan ada orang-orang kecelakaan, ada orang-orang yang kaplok-kaplokan, tabok-tabokan, mempermalukan diri itu. Ada banyak orang yang kehilangan rumah, ada orang-orang yang pindah rumah atau bahkan melakukan perjalanan asik-asik. Kalian pilih yang asik-asik dong. Kalian pilih berkat melimpah dong. Caranya udah ada, udah saya ajarin. Kalau Anda baru di sini, Anda masuk di sesi pembersihan energi, yaitu ketemu kembar jiwanya, 1, ketemu kembar jiwanya, 2, ketemu leluhurnya. Caranya Anda lihat di playlist. Cari playlistnya. Ya, Anda harus menang, Anda harus tenang. Karena dari tenang Anda bisa merasakan kebahagiaan. Bahagiamu adalah saat Anda tenang. Tenang, tidak punya uang banyak tapi mau apa aja ada. Rezekinya ada aja gitu loh. Ya, Anda karena kalau orang-orang tenang, orang-orang bening hatinya, apa yang mereka punya itu adalah kekayaan mereka dan mereka bersyukur. Ya. Sehingga Anda
merasa selalu kaya. Itu ilmu pesugihan. Kenapa? Yaitu ilmu pesugihan tingkat tinggi ini. Kenapa? Apa yang saya pegang, walaupun cuman nasi pecel satu pincuk sama tempe sama kerupuk, itu sudah nikmat luar biasa. Nah, itu ilmu pesugihan. Tahu rasanya bersyukur. Tahu rasanya masakan, enak. Ya, itu. Ya, bersihkan energi. Bersihkan energi. Sudah 50 menit. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Untuk yang baru, buang semua energi negatif ke laut. Bayangkan badan kalian itu banyak pasirnya. Tepis-tepis, buang ke laut. Pasirnya buang ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan, tarik cahaya putih dari langit, dari Tuhan, masukkan ubun-ubun Anda. Masukkan energi positif ke ubun-ubun Anda. Dari kepala turun sampai kaki, tangan, semua terisi oleh energi positif. Lalu dikunci supaya nggak kesedot kanan kiri. Energi ini harus dikunci dengan cara Anda bayangkan Anda minta cahaya di langit. Tuhan, saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Anda kunci energi Anda. Dari kepala, kaki, sampai kepala lagi. Buat diri Anda di dalam lingkaran. Supaya energi Anda nggak kesedot kanan kiri. Anda tidak empat ngerasain penyakitnya orang. Ya, Anda nggak tiba-tiba lemes. Nah, itu ya, kunci energi Anda. Ya, oke. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Buang semua energi negatif ke laut. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Bersihkan semua energi negatif ke laut. Tepis-tepis buang ke laut dari perut, dari punggung, pundak, dada. Buang ke laut semua. Di laut ada tong sampah negatif, Anda buang ke sana. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Buang semua dari kepala, dari pikiran, dari mata, dari hidung, dari telinga, dari leher, pundak, turun lagi ke dada, punggung, pinggang, perut, kaki, dengkul, telapak kaki, semua bersihin. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Ambil nafas, tahan, hembuskan pelan-pelan. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Bayangkan di langit ada berlian abu-abu. Anda tarik cahaya Tuhan masuk ke dalam berlian abu-abu ini. Kemudian Anda berdiri di bawahnya berlian abu-abu ini. Anda rasakan cahaya Tuhan turun dari kepala, kaki, semua bersinar karena cahaya Tuhan memenuhi setiap lini kehidupan Anda. Anda dalam perlindungan. Ajak, tarik semua suami, anak, semua diguyur pakai aliran cahaya berlian ini. Ya, ambil nafas, tahan, hembuskan. Bayangkan aliran sinarnya itu seperti air. Menyinari kepala, pundak, dada, punggung, kaki, semua. Sampai telapak kaki juga kenain dengan cahaya ini.
Anak Anda, suami Anda, istri Anda, ibu Anda, bapak Anda, semua guyur semua dalam perlindungan Tuhan. Dibungkus mereka dalam balutan cahaya Allah, cahaya Tuhan. Jauhkan mereka ya Tuhan dari segala mara bahaya. Jauhkan mereka ya Tuhan dari segala yang kecelakaan. Jauhkan mereka dari semua apapun bentuknya yang negatif. Jauhkan dari segala kemaksiatan, jauhkan dari kecelakaan, jauhkan dari semua apapun bentuknya yang negatif. Mohon perlindungan-Mu ya Tuhan. Ambil nafas, tahan, hembuskan. Buang laut semua energinya anak, ibu, suami, istri, bapak Anda semua, buang ke laut semua energi mereka yang negatif. Hewan-hewan Anda juga, kalau Anda punya anjing, itu rawan kena. Anda buang semua energi negatif dari anjing Anda, kucing Anda, burung Anda, ikan Anda, semua hewan peliharaan yang ada di rumah Anda. Karena itu yang dipakai untuk mendekati kalian. Dengan cahaya berlian abu-abu, Anda kelilingi rumah Anda, bikin pilar, bikin lantai, bikin tembok, bikin atap dari berlian, cahaya berlian ini. Kendaraan Anda usap dengan cahaya Tuhan. Mobil Anda, sepeda motor Anda, sepeda Anda. Mohon perlindungan Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya. Kayaknya sudah bersinar semua, kayaknya. Semoga feeling saya benar. Terang ya, terang. Sepertinya semua subscribers terang. Mudah-mudahan saya benar. Oke? Oke. Ya, saiki Sabtu. Oh, saiki Sabtu ya. Sekarang Sabtu ya. Oke, sekarang Sabtu. Berarti mulai besok atau mulai malam ini, mulai jam 12. Mulai jam 12 karena leluhur infonya itu mulai hari Minggu itu banyak rolling turbulence. Kita hari ini yang baru masuk silahkan diproses sendiri ya, untuk selalu berada di dalam lingkaran cahaya perlindungan Tuhan. Mudah-mudahan kalian menjadi manusia-manusia yang kebanjiran berkat, bukan kebanjiran masalah. Amin, amin, amin. Itu tujuan saya untuk masuk live hari ini, supaya yang banjir masalah itu karena mereka tidak melekat kepada Tuhan, Anda kebanjiran berkat saja, ya. Kebanjiran aku sedang merokok. Terus ya nggak apa-apa, ngerokok aja. Ya, oke, semuanya cerah, semuanya bersinar. Ya, doa saya buat kalian. Oh iya, saya belum kasih tahu, ini ada tanaman patah tulang. Ini yang kasih resep Ratu Niang. Saya disuruh buat boreh Bali dengan campuran pohon kayu urip ini. Kayu urip ini adalah kayu patah tulang, pohon patah tulang. Ini untuk tulang. Ini untuk untuk otot-otot, ya, kalian yang capek karena leluhurnya berperang terus kan. Ratu Niang kasih ini
kasih tahu saya ini dan saya kasih tahu Anda karena Anda perlu tahu ini infonya. Ini tanaman patah tulang, tanaman pohon kayu urip. Ini saya beli di Shopee. Ini saya beli di Shopee. Ini. Nah, kalian ambil aja ini, kalian tumbuk, taruh di campurin minyak untuk dilabur di bagian yang sakit. Kalau capek-capek, nah ini tulang-tulang Anda sakit, nah ini persendian-persendian Anda sakit, nah ini ya. Saya nggak tahu kenapa saya dikasih suruh ngasih tahu kalian, tapi ini resepnya dari Ratu Niang untuk semua subscribers yang melihat ini, ya. Ini satu begini saya beli di Shopee, satu gini, ini satu gini ini 10.000 apa 5.000, saya lupa. Saya beli 10 karena saya ngobatin orang yang tulangnya perlu diperbaiki. Nah, saya suruh ngasih tahu ini ilmunya dari leluhur. Jadi boreh Bali atau terserahlah apa, pokoknya ini ditumbuk, dicampurin minyak, dicampurin yang anget-anget. Nah, terus dibuat lulurin badan yang otot-otot yang sakit. Ini untuk tulang, bagus. Oke? Aliran darah, iya. Aku pernah operasi di lutut, iya sama. Iya sama, saya juga di lutut saya pernah kecelakaan. Itu, ini. Sampai sekarang lutut saya bermasalah. Jadi kalian pakai ini, beli ini di Lazada, pokoknya pohon kayu urip, pohon kayu hidup atau pohon patah tulang. Nah ini kalian punya, ini buat persediaan ada di kebun Anda, bagus karena ini unik juga tanpa daun. Ya, ini resep dari Ratu Niang untuk saya sampaikan info leluhur. Cukup sekian. Semoga Anda sehat, selamat, semangat, berbahagia, sukses selalu. Rahayu.